Sangat indah, ini seperti berada di dunia mimpi. Jika tempat ini seindah ini, mengapa orang-orang mengatakan tempat ini sangat mengerikan dan menakutkan? Edelweiss masih terkagum-kagum, tangannya sudah digenggam erat lagi oleh Akram dan mulai menuntunnya berjalan perlahan ke arah puncak bukit kecil. Tatapan Edelweiss masih mengarah ke arah cahaya kunang-kunang yang begitu indah mengelilingi mereka. Sayang, kebanyakan orang biasanya akan melihat sesuatu dari bagaimana hal itu terlihat dari luar. Orang-orang tidak akan mau melihat keindahan sebenarnya dari sesuatu yang sudah mereka lihat mengerikan dari luar itu, jawab Akram dengan suara lembut. Tetapi hal itu adalah keuntungan bagiku, aku sama sekali tidak takut apapun, jadi setiap kali aku ke sebuah tempat dan menemukan tempat menakutkan, aku akan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri dan akan berakhir dengan takjub dengan keindahan tempat itu, lanjut Edelweiss, matanya masih terpaku pada kunang-kunang. Tunggu saja sebentar lagi, ini belum seberapa, ujar Akram lembut, mereka melangkah sembari menggenggam tangan satu sama lain. Rasanya tidak melelahkan walau mereka menaiki tangga di tempat itu. Dibandingkan lelah, Edelweiss merasa langkah kakinya terasa sangat ringan dan dia seperti berada di dunia lain. Edelweiss juga menyadari bagaimana Akram menjelaskan mengenai hal mengerikan yang terlihat dari luar akan langsung dijauhi orang lain. Akram seperti menjelaskan dirinya sendiri, bagaimana orang lain sama sekali tidak mau mengenalnya karena bagaimana dia terlihat mengerikan dan dingin dari luar. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya menjadi diam dan seperti tenggelam dalam perjalanan mereka yang sunyi. Akram merasa udara menjadi semakin dingin, jadi dia berhenti sejenak dan melepaskan jasnya yang besar itu. "Apakah kau kedinginan sayang?" tanya Akram, suaranya penuh perhatian. "Kenakanlah ini," seru Akram langsung memasangkan jasnya ke tubuh Edelweiss. Saat itu terjadi, rasanya jantungnya hampir copot karena berdegup sangat kencang. Senyuman lelaki itu dan harum nafasnya yang terasa hangat menyentuh wajah Edelweiss ketika lelaki itu menunduk untuk memasang jas itu membuat hati Edelweiss seolah meleleh. Kelembutan lelaki ini selalu saja membuatnya merasakan hal seperti ini, tenggelam dalam perasaannya yang begitu hebat. "Aku bisa gila karena hal ini, apakah dia sedang menggodaku lagi? Jantungku tidak bisa berhenti berdegup terlalu cepat," pikir Edelweiss, hatinya bergejolak. Bagaimana menjelaskannya, aku seolah tidak ingin waktu berhenti di sini dan ingin bersamanya di sini, walau aku tahu keinginan itu adalah keinginan egois, tetapi itulah yang hatiku inginkan. Lanjutnya dalam hati, perasaannya semakin membuncah. Walau sebentar, Edelweiss menyadari dalam kenyataan, tidaklah semudah itu menerima Akram. Rasa takut ditinggalkan dan rasa trauma karena kesepian dan tidak dibutuhkan yang ia rasakan dahulu masih menghantuinya. Jangan memanggilku sayang, kenapa kau selalu saja memanggilku sayang, padahal hubungan kita sudah tidak akan sama lagi. Aku masih belum mau menerimamu," balas Edelweiss, matanya kini melihat ke arah tangannya yang digenggam erat oleh Akram sembari mereka berjalan pelan lagi ke arah atas bukit. "Hahaha, kau masih saja menolakku. Tapi apa, aku sangat mengenalmu sayang," ujar Akram, tersenyum kecil. "Ah, kau tidak ingin aku memanggilmu sayang ya? Kalau begitu bagaimana dengan istriku? Edelweissku, cintaku, wanitaku," lanjut Akram, suaranya penuh canda. "Pilihlah salah satu, aku sudah memberikanmu pilihan," seru Akram di tengah perjalanan mereka. Jawabannya benar-benar tidak masuk akal bagi Edelweiss, namun terkesan sangat lucu baginya. Ini adalah Akram yang benar-benar ia rindukan, setiap perkataannya akan memberikan tekanan, namun kali ini malah membuat Edelweiss merasa lucu. "VTTT. Lucu sekali, panggilan itu masih sama saja dengan sebutan sayang, kau benar-benar masih sama seperti dulu, astaga. Aku ingin tertawa tetapi aku tidak ingin mengganggu kunang-kunang itu," seru Edelweiss dengan tawa kecilnya. Dek, dek, dek. Jantung Akram berdegup sangat kencang ketika itu,
dia sangat yakin jika perasaan Edelweiss benar-benar tidak berubah sama sekali. Aku senang jika kau menikmatinya, aku tidak akan berubah, aku adalah aku dan perasaanku padamu masih sangat kuat, dan akan bertambah setiap harinya, ujar Akram, suaranya penuh keyakinan. Bagaimana mengatakannya ya, hanya kau yang bisa melihat keindahan di dalam diriku, di mana semua orang akan langsung ketakutan kepadaku, karena itulah kau sangat spesial untukku, tambahnya, matanya penuh cinta. Akram berhenti berjalan sebentar dan tersenyum lagi ke arah Edelweiss. Senyuman yang begitu lembut yang dahulu pertama kali membuat jantung Edelweiss berdegup sangat kencang. "Touch, kau memang sangat pandai menggoda, aku bilang aku tidak akan masuk ke dalam perangkapmu," gerutu Edelweiss, tetapi dia tidak mau melepaskan tangannya dari genggaman tangan Akram. Akram hanya terkekeh kecil ketika mendengar itu. Akram sangat sadar bagaimana wanita yang sangat ia cintai ini sangat keras kepala dan pasti tidak akan menerimanya dengan mudah. Setelah melangkah beberapa saat, mereka akhirnya sudah melangkah di tangga terakhir. Pemandangan di sana masih terhalang oleh tubuh Akram yang ada di hadapan Edelweiss. "Sayang, coba lihatlah, ini adalah tempat yang dikabarkan oleh orang lain mengerikan itu. Mereka akan menyesal karena tidak datang ke tempat ini," seru Akram mengajak Edelweiss melangkah lebih maju. Saat itu, Edelweiss bisa melihat lebih jelas bagaimana di atas bukit itu terlihat begitu indah. Di sana banyak bunga liar yang sedang menguncup karena malam, di bagian atas itu bahkan kunang-kunangnya jauh lebih banyak. Bukan hanya itu saja, di bawah bukit terlihat pemandangan lampu-lampu kota yang terlihat cukup kecil dari arahnya. "Bagaimana? Indah sekali bukan?" tanya Akram, suaranya penuh antusias. "Walau pemandangan dari villa tempat kita masih tidak kalah jauh, tapi aku tetap ingin membawamu ke tempat ini. Aku ingin menunjukkanmu semua tempat indah yang pernah aku kunjungi," seru Akram, membuat Edelweiss masih terdiam. Dia benar-benar tidak menyangka di kota tempatnya tinggal memiliki tempat seindah ini. Rasanya dia belum percaya, hutan yang ia takuti selama ini ternyata adalah tempat yang sangat indah. Edelweiss tersenyum saat itu, dia menatap ke arah Akram dan senyumannya sangat indah, senyuman yang sangat cantik di mata Akram. Dek, dek, dek. Jantung lelaki itu berdegup begitu kencang, dia sama sekali tidak peduli dengan apapun lagi, dia benar-benar hanya ingin melihat senyuman indah ini selama hidupnya. "Sangat cantik," bisik Akram, mengusap wajah Edelweiss dengan sangat lembut, matanya benar-benar penuh dengan cinta dan kerinduan. Tempat ini memang sangat cantik, rasanya aku berada di langit malam dan banyak bintang di sekitarku, aku merasa berada di alam mimpi," ujar Edelweiss, hendak pergi meninggalkan Akram untuk berlari ke arah lebih depan dan melihat kunang-kunang itu lebih dekat lagi. Edelweiss tidak tahu jika yang dikatakan cantik oleh Akram bukanlah tempat itu, melainkan dirinya. Saat Edelweiss melepaskan tangannya dan hendak pergi, Akram langsung menangkap tangan itu lagi dan menariknya langsung ke pelukannya. Dek, dek, dek. Jantung Akram dan Edelweiss saling berpacu ketika mata mereka saling bersitatap, waktu seolah berhenti berputar. "Yang cantik itu kamu sayang," bisik Akram tanpa menunggu respon, langsung menyambar bibir Edelweiss. Ciuman yang sangat lembut dan indah, Akram akhirnya bisa merasakan kembali bibir wanitanya yang sangat ia cintai itu. Ciuman itu sangat manis. Lelaki itu memeluk wanita yang sangat ia inginkan dengan begitu eratnya, seolah tidak ingin melepaskannya lagi apapun yang terjadi. Tangan kokohnya melingkar di tubuhnya seperti menarik ke atas agar dia bisa meraih bibir Edelweiss yang memang lebih mungil darinya. "Aku sangat merindukanmu, sampai sekarang aku masih belum menyangka jika aku bisa bersamamu seperti ini," bisik Akram lembut sekali, dia membuka matanya sejenak dan melonggarkan pelukannya sebentar. Lalu, ketika Edelweiss hendak melepaskan dirinya, Akram kembali dan menarik tubuhnya lagi. Awalnya Edelweiss ingin menolak, tentu saja harga dirinya yang masih menolak Akram tidak ingin hal ini terjadi.
Rasa sakit dan bencinya masih terasa sampai sekarang, akan tetapi entah kenapa ketika Edelweiss menemukan sesuatu yang hilang dari dirinya. Seharusnya aku menolak, seharusnya aku mendorongnya seperti yang selalu aku lakukan. Pikir Edelweiss, hatinya berkecamuk. Seharusnya aku melarikan diri dan tidak mau ikut dengannya, seharusnya aku membencinya dengan tindakan ini, lanjutnya dalam hati. Tetapi, apakah karena tempat ini sangat cantik? Apakah karena aku sedang bermimpi? Aku sama sekali tidak tahu, aku hanya merasa sangat nyaman, aku juga merindukannya, sangat merindukannya. Edelweiss merasa perasaannya kian membuncah. Sebagian dari diriku masih menolaknya, pikiranku masih merasa jika aku bersamanya maka sesuatu yang buruk akan menimpaku dan keluargaku. Lanjutnya, ragu. Tetapi, hanya untuk malam ini biarkan aku bermimpi lagi, biarkanlah aku bahagia sebentar lagi, aku ingin bersamanya, iya. Aku bahagia ketika dia ada di sisiku. Edelweiss akhirnya menggakui perasaannya. Edelweiss menemukan bagaimana dia juga sangat merindukan hal ini, hanya Akram satu-satunya lelaki yang mampu membuatnya merasakan seperti ini. Bagi Edelweiss, jika bukan Akram maka dia sama sekali tidak ingin disentuh oleh siapapun. Ciuman itu berlangsung begitu lama, kedua orang yang sebenarnya saling merindukan, mereka menumpahkan perasaannya di dalam ciuman itu. Salah satu tangan Akram mengusap wajah lembut Edelweiss, sedangkan yang satunya lagi masih berada di pundak wanita itu. Keduanya saling menatap satu sama lain. Bagi keduanya tempat ini seperti tempat pelarian, waktu seolah berhenti begitu lambat. Angin lembut yang menyapa mereka benar-benar menyegarkan dan menyejukkan hati. Edelweiss, maukah kau bersamaku lagi? Menikahlah denganku, jadilah istriku, sungguh jika bukan kau maka aku tidak menginginkan yang lain, ujar Akram dengan sangat lembut, matanya yang begitu tajam namun menggambar rasa kesepian itu menatap Edelweiss dengan sangat dalam dan lekat. Aku hanya menginginkanmu, ketika mata kita bertemu saat lalu, aku langsung tahu jika kau adalah bagian yang hilang dari diriku, lanjutnya, penuh keyakinan. Jadi, berikanlah aku kesempatan lagi, aku tekan akan mengecewakanmu kali ini. Bisik Akram, suaranya penuh harap. Ketika Akram menyatakan keinginan itu, hati Edelweiss benar-benar tumpah, jantungnya berdegup sangat kencang. Nafasnya menjadi berat dan dia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Tapi semuanya sudah berbeda Akram, tidak semudah itu aku bisa menerimamu, aku sekarang sudah memiliki rasa takut yang benar-benar tidak bisa aku hilangkan dari diriku, jawab Edelweiss. Suaranya lirih. Mungkin jika kau mengatakan ini 5 tahun lalu maka aku akan menjadi wanita paling bahagia di dunia, lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca. Tetapi sekarang, aku tidak bisa menerimamu dengan mudah, hatiku sudah terlalu hancur, tahukah kau betapa harapanku kau hancurkan saat lalu? Edelweiss mulai menumpahkan perasaannya. Tahukah kau betapa kesepiannya aku? Kau mengatakan kepadaku akan pulang dan menunggumu malam itu, tetapi kau tidak pernah kembali, lanjutnya, suaranya bergetar. Sebagai gantinya kau meninggalkan surat untukku dan menyuruhku pergi. Air mata Edelweiss mulai mengalir. Aku juga harus melihatmu dengan wanita yang lain, aku sama sekali tidak peduli siapa wanita itu sekarang ini, tetapi saat itu hatiku benar-benar hancur, lanjutnya, penuh luka. Harapanku kau jatuhkan, dan perasaanku yang aku anggap sangat berharga kau tiadakan. Edelweiss menatap Akram dengan rasa sakit. Apakah kau tahu bagaimana rasanya itu? Mengandung sendirian dan melahirkan sendirian, ada saat-saat di mana aku teramat merindukanmu, tetapi aku menelan rasa itu sendiri dan hanya bisa duduk sendirian dan tetap menunggumu pulang sesuai janjimu, suaranya semakin parau. Bahkan air mataku sudah tidak bisa lagi mengalir karena aku menangis terlalu sering, dan setelah 5 tahun lamanya, aku berusaha melupakan rasa sakit yang begitu hebat itu, kau tiba-tiba muncul dan memintaku kembali, lanjut Edelweiss,
air matanya tak terbendung. Bagaimana aku bisa menerimamu? Di saat semuanya sudah terlambat seperti yang aku tulis di suratku, katanya, penuh kepedihan. Bagaimana aku bisa menghapus rasa sakit hatiku dan kecewaku? Bagaimana aku bisa mengembalikan harapanku yang hancur itu? Edelweiss menatap Akram dengan luka yang dalam. Tidak semudah itu, hatiku sudah terlalu hancur untukmu, tutup Edelweiss, suaranya selembut angin dingin di tempat itu. Rasa sakit yang selama ini ia kira sudah ia lupakan, tetapi nyatanya dia hanya menyembunyikannya. Melihat penderitaan Edelweiss yang benar-benar hancur karenanya sungguh membuat hati Akram begitu sakit. Dia akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa ia telah menghancurkan hati dan harapan wanita yang sebenarnya sangat ingin ia lindungi dan cintai. Bibirnya menjadi beku, hatinya hancur dan dia mengusap air mata Edelweiss yang terus mengalir di pipinya. Aku yang berjanji untuk tidak membuatmu menangis, tetapi rupanya akulah yang membuatmu menangis lebih banyak, ujar Akram, suaranya penuh penyesalan. Melihatmu seperti ini sudah sangat menyakitiku, lanjutnya, matanya penuh rasa bersalah. Maafkan aku Edelweiss, aku telah menghancurkan hati dan harapanmu, tetapi ketahuilah setiap waktu di saat kau tidak ada di sisiku, saat ini aku juga hancur perlahan-lahan, Akram mulai membuka hatinya. Satu-satunya yang membuatku bertahan hanyalah Matthias, dan fakta bahwa aku mengetahui jika kau sudah bahagia di luar sana, sudah bebas dan melakukan apa yang kau sukai, lanjutnya, suaranya parau. Tetapi ternyata aku telah membuatmu sangat menderita, Akram menunduk, penuh penyesalan. Maafkan aku, bisik Akram, lalu segera memeluk wanita yang ia cintai itu dan mengusap rambutnya dengan sangat lembut. Hua! Edelweiss tak bisa menahan tangisnya. Kau jahat! Serunya, air matanya semakin deras. Kau sangat jahat padaku. Lanjut Edelweiss, menumpahkan rasa sakitnya. Kenapa kau tidak datang selama 5 tahun ini? Suaranya penuh luka. Kenapa kau membuatku semakin hancur selama 5 tahun ini? Edelweiss tak bisa menahan emosinya. Kau lelaki yang sangat jahat. Serunya lagi, tangisnya pecah. Jauh di hati paling dalamnya, setiap malam ketika ia hendak tidur, Edelweiss berharap Akram akan datang dan menjelaskan segalanya. Edelweiss menangis sepuas-puasnya, dia menumpahkan rasa sakitnya, dia dipeluk lelaki yang ia cintai itu, lelaki yang sebenarnya berkuasa di hatinya. Kata maaf yang begitu tulus dari Akram benar-benar menggetarkan hatinya, dan membuatnya menumpahkan semua rasa sakitnya. Di tempat yang seperti mimpi baginya, dia akhirnya bisa melepaskan beban berat yang ada di hatinya. Malam itu akhirnya Akram mengetahui rasa sakit sebenarnya yang sedang dirasakan oleh Edelweiss, dia merasa sangat menyesal dengan keputusannya dahulu, tetapi di sisi lain dia juga harus melakukan itu demi keamanan Edelweiss saat itu. Tetapi lebih dari itu, Akram benar-benar menyesal, dia ingin memperbaiki semuanya, dia tidak ingin melukai Edelweiss lagi seperti yang pernah ia lakukan. Sekarang ini, keduanya sudah duduk di bawah pohon sepertinya anggota Akram yang memeriksa keamanan di tempat ini terlebih dahulu sudah menaruh tempat kecil seperti yang digunakan kebanyakan orang untuk piknik. Di sana juga ada lampu kecil yang dibuat untuk menerangi sedikit tempat, nampaknya Akram memang ingin memperlihatkan tempat indah ini tanpa adanya cahaya yang berlebihan. Aku lelah menangis, seharusnya aku tidak perlu menangis karena semua itu salahmu. Ketus Edelweiss, sudah duduk di sisi Akram sekarang, tempat itu benar-benar sangat tenang. Iya aku tahu, aku akan memperbaikinya karena aku tetap tidak ingin kehilanganmu, bersandarlah padaku jika merasa lelah, bisik Akram lembut sekali, matanya benar-benar menatap Edelweiss dengan penuh cinta dan penyesalan. Edelweiss tidak bisa menjelaskannya, namun ia bisa merasakannya jika perasaan yang dimiliki Akram memang benar-benar tulus. Tidak semudah itu. Gerutu Edelweiss, suaranya masih kesal. Jadi, siapa sebenarnya wanita yang dulu ada di pangkuanmu itu?
Tanya Edelweiss, masih teringat dengan wanita yang dahulu ada di pangkuan Akram. Kenapa kalian terlihat sangat mesra? Jika kau memang mencintaiku sejak dulu, kenapa ada wanita itu? Lanjutnya, nada suaranya penuh curiga. Wanita yang kau lihat itu memiliki hubungan yang rumit denganku, aku tidak bisa menceritakan secara detail sekarang, tetapi kamu berteman dahulu saat aku kecil dan mengalami banyak hal, jelas Akram, suaranya tenang. Aku pernah berjanji padanya ketika kecil akan menjaganya saat aku dewasa, karena janji itu dia berada di sisiku, tetapi tidak ada hubungan apapun selain itu, lanjutnya, mencoba meyakinkan. Mengenai dia berada di pangkuanku, aku sudah lupa kejadian persisnya, akan tetapi itu terjadi begitu saja, sepertinya dia tersandung ketika kau tiba-tiba masuk, pokoknya aku sama sekali tidak ingin detailnya, tambah Akram, sedikit bingung. Yang jelas, aku sama sekali tidak memiliki perasaan padanya, aku hanya pernah jatuh cinta sekali, dan perasaanku itu terus tumbuh setiap hari, seru Akram, menegaskan perasaannya. Edelweiss mengingat masa lalu lagi, jika diingat lagi wajah Akram saat itu terlihat terkejut dan wajah wanita itu terlihat tegang, ekspresi mereka tidak alami dan membuat Edelweiss menyadari jika dahulu dia nampaknya langsung percaya apa yang ia lihat tanpa menunggu jawaban dari Akram. Apa masih ada yang ingin kau tanyakan sayang? Tanya Akram, menunduk untuk melihat wajah Edelweiss. Aku akan menjawab semuanya, aku tidak akan merahasiakan apapun lagi, tetapi mengenai masa laluku aku akan menceritakan semuanya ketika seluruh urusanku usai di sini, lanjut Akram, tangannya mengusap bahu Edelweiss dengan lembut. Aku tidak akan menanyakan mengenai masa lalumu, aku juga sudah lelah, aku ingin beristirahat sebentar sebelum pulang, balas Edelweiss, suaranya lelah. Aku harus pulang sebelum subuh, jika tidak ayah dan ibuku akan panik dan rumah akan heboh. Tambahnya, bersandar di bahu lebar Akram. Aku mengerti, aku akan mengantarmu pulang sebelum subuh, jawab Akram, suaranya penuh janji. Saat itu, keduanya menjadi diam lagi, Edelweiss tidak menjawab ucapan Akram lagi karena dia terlelap di bahunya. Edelweiss tidak menyadari betapa dia merasa sangat nyaman dan aman di sisi Akram. Cantik sekali, terima kasih sudah menceritakan semua yang kau rasakan, bisik Akram lembut sekali. Aku berjanji kali ini tidak akan sama seperti dahulu, aku akan melakukan segalanya agar bisa menggenggam tanganmu dan bersama denganmu selamanya, lanjutnya, penuh tekad. Aku benar-benar sangat mencintaimu, tambah Akram, menghargai waktu bersama Edelweiss dengan sepenuh hatinya. Lalu setelah beberapa waktu berlalu, Akram tidak ingin mengganggu tidur Edelweiss, jadi dia dengan lembut menggendong wanita yang ia cintai itu menyusuri tangga untuk membawanya pulang sesuai janjinya. Belum saatnya dia muncul di hadapan kedua orang tua Edelweiss, dia masih harus membereskan musuhnya terlebih dahulu, lalu setelah semuanya usai, dia akan dengan penuh hormat meminta izin kepada orang tua Edelweiss untuk menikahi Edelweiss. Akram juga akan dengan rendah hati menerima kemarahan orang tua Edelweiss akan apa yang ia lakukan selama ini kepada putri mereka. Akram benar-benar akan serius dengan hubungannya dengan Edelweiss. Aku ternyata sangat suka menggendongmu, aku merindukan ini, dahulu aku menggendongmu hampir setiap hari, ujar Akram, tersenyum kecil. Sekarang kau menjadi semakin dewasa, dan... Akram berdeham, mencoba mengendalikan diri. Sabar Akram, belum saatnya. Gerutu Akram lagi, di mana dia harus menahan dirinya lagi dan lagi, walau rasanya dia sangat menderita menahan ini. Hanya dalam waktu singkat, akhirnya mereka sudah tiba di depan rumah Edelweiss. Edelweiss sudah bangun di tengah jalan, dan menemukan jika Akram nampaknya memenuhi janjinya untuk membawanya pulang. Nanti aku akan menemuimu lagi, aku akan sangat merindukanmu walau kita hanya akan berpisah selama beberapa jam, bisik Akram ketika Edelweiss sudah berada di luar mobil dan hendak masuk ke dalam pagar rumahnya. Aku mencintaimu Edelweiss.
serunya, penuh perasaan. Edelweiss tidak menjawab ucapan Akram itu, dia langsung pergi berlari, namun dia tidak bisa menyembunyikan senyuman dan pipinya yang merah. Dasar lelaki penggoda. Gerutunya pelan, dan akhirnya dia merasakan perasaan berbunga-bunga itu lagi. Setelah malam itu, segalanya berjalan seperti biasa. Edelweiss mempersiapkan bekal untuk Nathan dan dia harus pergi mengajar seperti biasa. Edelweiss, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, akhir-akhir kau banyak sekali tamu, apakah akan ada sesuatu yang besar akan terjadi? Seru seorang guru di sana yang memang cukup dekat dengan Edelweiss, dia bercanda dengan Edelweiss yang membuat Edelweiss sampai geleng-geleng kepala. Aku sudah mengatakan kepadanya untuk tidak datang lagi ke sini, keras kepala sekali. Gerutu Edelweiss, sangat yakin jika yang datang mengunjunginya pastilah Akram. Apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan? Lanjutnya, melangkah dengan kesal, namun tidak bisa ia sembunyikan debaran di hatinya. Dia memang kesal, tetapi selalu dikejar dan ditemui oleh orang yang benar-benar disukai benar-benar memberikan perasaan yang sangat senang. Saat ia membuka ruangan di mana biasanya tamu dipersilahkan menunggu, senyuman Edelweiss tiba-tiba saja menghilang. Di sana dia melihat secara jelas jika seorang ibu-ibu yang setengah tua sedang duduk di sana menatap dengannya penuh selidik. Tanpa memperkenalkan dirinya, Edelweiss segera tahu jika wanita setengah tua itu adalah ibu dari Jaden Smith, karena wanita itu memiliki mata yang sama dengan Jaden. Jadi kau yang namanya Edelweiss? Tanya wanita itu, suaranya tegas. Duduklah, aku ingin berbicara dengan serius, seru wanita itu, membuat Edelweiss tiba-tiba saja gugup. Dia yang tadi malam merasa beban berat di hatinya telah terangkat akhirnya menyadari jika dia sudah terlanjur menerima lamaran Jaden Smith. Segalanya masih memiliki rintangan yang begitu berat, untuk bersama Akram, semesta seolah mempersulit jalan mereka, seolah mengajarkan keduanya jika hubungan itu tidak seharusnya diputuskan dengan mudah seperti 5 tahun lalu. Pembicaraan antara Edelweiss dan Delilah nampaknya membawa Edelweiss terdiam, dia merasa terintimidasi, namun juga mengerti apa yang sedang disampaikan oleh ibu Jaden itu. Aku tahu sebagai ibu kau juga mengerti jika aku ingin yang terbaik untuk Jaden, ujar Delilah, suaranya penuh otoritas. Jaden adalah lelaki yang baik, dia sangat tulus sehingga aku sebagai ibunya selalu saja khawatir kepadanya, lanjutnya, menatap Edelweiss tajam. Aku tidak tahu mengapa kau memiliki anak di luar nikah, aku juga tidak memiliki hak untuk mengomentari kehidupan orang lain, hanya saja karena ini menyangkut masa depan anakku, maka aku tentu ingin yang terbaik untuknya, tambah Delilah, suaranya halus namun tajam. Tujuan utamaku datang menemuimu adalah ingin kau meninggalkan anakku, nampaknya keberadaan anakmu yang tidak memiliki ayah itu sudah menunjukkan siapa dirimu, jadi aku rasa aku tidak perlu mencari alasan lain untuk menolakmu, lanjutnya, tanpa ragu. Bagiku anakku adalah anak yang paling berharga, di mana dia juga harus bersanding dengan wanita yang berharga dan menjaga kehormatannya pula dan kau tidak memenuhi kualifikasi itu, Delilah menegaskan posisinya. Aku akan memberikan uang sebanyak apapun yang kau minta, asalkan kau meninggalkan putraku, dia benar-benar telah jatuh hati kepadamu, aku tidak akan bisa memisahkan kalian jika bukan kau yang meminta berpisah, tutup Delilah, suaranya tegas dan penuh tekanan. Delilah bersikap tegas dan mengucapkan segala hal yang ingin ia ucapkan kepada Edelweiss. Delilah merasa Edelweiss bukanlah wanita yang cocok untuk putranya pantas mendapatkan wanita yang lebih baik. Edelweiss terdiam dan menunduk ketika mendengar itu, ucapan halus Delilah memang terdengar halus di telinga namun menusuk di hati. Ibu Jaden ini memiliki caranya sendiri untuk mengucapkan bagaimana Edelweiss bukanlah wanita baik-baik dan cukup berharga untuk putranya. Edelweiss mencengkeram tangannya dan dia menyembunyikan rasa sakit di hatinya. Kemudian dia mengangkat wajahnya dan berbicara sembari tersenyum ke arah Delilah, walau bibirnya bergetar sekalipun,
dia tidak menurunkan senyumannya, dia ingin menunjukkan kepada Delila jika dia sama sekali tidak sakit hati. Sangat ironis sekali, ketika Anda mengatakan saya tidak berharga secara halus, saya tidak memiliki jawaban apapun untuk membela diri saya sendiri, ujar Edelweiss, suaranya tegar. Memang benar saya adalah seorang ibu dan ingin yang terbaik untuk putra saya sama sekali tidak bisa menyalahkan Anda atas dasar alasan itu, lanjutnya, menahan emosi. Anda tidak perlu memberikan saya uang, saya akan melakukan sesuai yang Anda inginkan, hanya saja tolong Anda ingat jika saya juga putri dari seorang ibu, mengatai saya seperti itu akan menyakiti hati ayah dan ibu saya, tambah Edelweiss, suaranya mulai bergetar. Saya memang berakhir memiliki anak yang di luar nikah, tetapi segalanya terjadi dengan begitu saja, takdir hidup saya memang sudah seperti ini, lanjutnya, mencoba menjelaskan. Saya rasa saya juga tidak perlu menjelaskan diri saya sendiri kepada Anda, karena itu dengan percuma, Edelweiss menatap Delila dengan tegas. Saya akan segera menemui Tuan Jaden dan membatalkan semuanya, jadi Anda tidak perlu khawatir, tambahnya, penuh ketegaran. Saya undur diri, permisi, tutup Edelweiss, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Berharga? Tidak berharga, kenapa orang suka sekali mematok harga terhadap sesuatu, bahkan kepada sesama manusia? Gerutu Edelweiss sendiri, berjalan dengan langkah berat. Memangnya kalian tahu apa tentang kehidupanku? Aku sudah menjaga diriku sebaik mungkin, tetapi semuanya benar-benar terjadi tanpa bisa aku tolak sama sekali. Lanjutnya, suaranya penuh frustrasi. Tetapi orang-orang benar-benar tidak akan mencari tahu alasan dari semua itu, mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Edelweiss menggerutu, dia telah melihat realita kehidupan selama ini. Orang-orang sama sekali tidak peduli alasan di balik kemalanganmu, mereka hanya akan peduli dengan kesalahan apa yang kau buat dan kau akan digunjing sepanjang hidupmu. Terdengar suara pesan masuk. Sayang, beberapa hari ini aku akan sangat sibuk, aku merasa bersalah kepada Matthias jika meninggalkannya sendiri seperti itu, jika tidak merasa keberatan kau bisa membawa Matthias bermain, lagi pula sebentar lagi aku akan melamarmu dengan benar, jadi kau juga akan menjadi istriku secara sah jadi sama sekali tidak masalah. Tunggu aku kembali sayang, pesan itu datang dari Akram. Wajah kesal Edelweiss tadi berubah menjadi senyuman, dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya walau dia masih sedikit kesal kenapa harus menunggu 5 tahun lalu Akram menjelaskan segalanya. Aku tidak akan luluh dengan mudah, memangnya aku wanita apaan? Aku tersenyum karena aku bisa membawa Matthias jalan-jalan. Ketusnya pelan, namun pipinya sudah memerah. Dia tetap menyangkal perasaannya, namun bahasa tubuh dan ekspresinya sudah tidak bisa ia sembunyikan lagi. Pertama-tama aku harus menjemput Nathan dulu, seru Edelweiss lagi, berlari kecil. Untung saja hari ini kelas yang ia ajari hanya sampai siang, jadi dia bisa dengan cepat menjemput Nathan dari TK. Di saat yang bersamaan, Shin tidak menyangka dengan apa yang baru saja ia lihat, dia menyelidiki apa yang diminta oleh Matthias kepadanya. Dan penyelidikannya menunjukkan jika Matthias memiliki kembaran, namun Shin tidak mempercayainya sampai dia harus menyusup ke sebuah TK dan melihat secara langsung kembaran Matthias itu. Kentang kecil ada 2. Seru Shin, masih terkejut. Paman, aku ada 2. Ujar Matthias, matanya membulat. Astaga, apakah ini yang dinamakan doppelganger? Tanya Shin, bingung. Penyelidikan hari ini, Shin memang membawa Matthias bersamanya karena Matthias ingin dibawa jalan-jalan di kota juga. Keduanya sedang duduk di sebuah meja taman TK, dan mereka memakai kacamata dan masker. Matthias terlihat sangat imut saat mengenakan itu, apalagi ketika ia tidak percaya apa yang ia lihat melalui teropong kecilnya, di mana dia melihat dirinya sendiri sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Kentang kecil, berdasarkan penyelidikanku, dia itu adalah adik kembarmu,
selama ini wanita itu membawa adik kembarmu dan menyembunyikannya, jelas Shin, suaranya pelan. Jika bos tahu ini, apa yang akan ia lakukan? Bisik Shin, sudah cemas. Ah, adikku. Matias masih tidak percaya. Jadi aku memiliki adik selama ini. Jadi maksud dari ucapan nona calon istri ayahku itu adalah jika aku memiliki adik kembar. Lanjut Matias, matanya membulat. Iya kentang kecil, kau memiliki adik kembar, jika bos tahu ini bisa jadi dia marah besar, bos sangat tidak suka dibohongi oleh siapapun, bisik Shin lagi, cemas. Paman terlalu khawatir, juga berhenti memanggilku kentang kecil, aku sudah besar bahkan sekarang aku adalah seorang kakak laki-laki. Seru Matias, suaranya penuh semangat. Shin yang menyadari itu langsung melihat jika Matias sudah berlari dengan kaki kecilnya hendak menuju kelas di mana Nathan berada. Mata Shin melebar dan dia menjadi panik. Kentang kecil. Maksudku Matias, apa yang kau lakukan? Cepat kembali, seru Shin, namun hal itu malah membuat Matias berlari semakin kencang. Jarak tempat mereka duduk tadi tidaklah jauh dari kelas di mana Nathan sedang bermain di kelas bersama teman-temannya. Jadi hanya dalam waktu singkat, Matias sudah tiba di kelas itu dan membuat semua anak-anak jadi diam. Mereka semua menatap ke arah Matias yang terlihat sangat lucu dengan masker besar dan kacamata besarnya. Adik kecil, kenapa kau sendirian di sini? Apakah kau dari kelas lain? Sini pegang tangan ibu guru akan mencari kelasmu, ujar guru TK yang sebenarnya sejak tadi mengawasi anak-anak itu, menunduk untuk membawa Matias. Namun segera setelah itu, seorang lelaki dewasa berbadan tinggi tiba-tiba saja datang dengan penampilan yang mirip dengan anak kecil itu. Mengenakan jas hitam, kacamata besar dan masker, bahkan mereka memegang teropong yang sama. Keduanya terlihat kembar, namun satunya adalah lelaki dewasa sedangkan yang satunya adalah anak kecil yang terlihat sangat lucu. Matias, apa yang sedang kau lakukan? Ayo cepat pergi dari sini, bisik Shin, mencoba membawa Matias pergi. Anda siapa ya? Anda terlihat sangat mencurigakan. Saya akan memanggil keamanan segera. Seru guru TK, matanya menjadi tajam. Shin yang mendengar seruan gadis muda yang berdiri tegap di hadapannya terdiam ketika menyadari jika guru TK itu sangat cantik. Ketika guru TK itu berseru dan mengatakan akan memanggil petugas keamanan, Shin sama sekali tidak mendengarnya. Baginya sekarang waktu berjalan begitu lambat, dan dia sudah lupa mengenai Matias yang saat ini sudah berdiri tepat di hadapan Nathan. Aku sepertinya lebih tinggi beberapa inci, bagaimanapun aku memang lebih tua, ujar Matias, melipat kedua tangannya dan menatap Nathan dari atas ke bawah. Nathan terlihat mengernyitkan dahinya dan merasa heran melihat anak kecil yang kacamatanya terlihat seperti mata capung di mata Nathan. Di sebuah tempat, pertemuan antara komisaris pendukung pewaris sah dari perusahaan The Frost sedang berkumpul. Atas kejadian yang telah terjadi kemarin, membuat mereka heboh dan memperlakukan pertemuan darurat. Akram Grandaun juga akan ada di sana untuk menunjukkan dirinya dan mengatakan jika dia benar adalah putra dari Eloise The Frost yang telah mendapatkan ketidakadilan dari saudara laki-lakinya sendiri. Perlakuan Edward The Frost selama ini telah membuat mereka semua gerah, bagaimana Edward benar-benar sangat semena-mena dan tidak segan-segan melakukan hal mengerikan jika saja salah satu karyawannya melakukan kesalahan. Menurut mereka, pemimpin The Frost yang dulu sangat jauh berbeda dengan Edward yang nampaknya memiliki kesulitan untuk mengendalikan amarah dan dirinya sendiri. Aku penasaran dengan putra Nyonya Eloise The Frost yang dikabarkan itu, apakah dia memberikan informasi yang benar? Karena jika tidak maka tamatlah riwayat kita yang ada di sini, ujar salah satu komisaris, suaranya penuh kekhawatiran. Benar, jika lelaki yang memiliki nama belakang daun ini telah menjebak kita maka kita semua akan habis di sini juga. Tambah komisaris lain, nada suaranya cemas.
Mereka berbisik-bisik, sebagian dari mereka merasa cemas, di mana jika saja ada kesalahan kecil maka mereka semua akan habis oleh Edward the Frost. Terdengar suara pintu yang dibuka. Akram Granddawn sudah datang dengan beberapa anggotanya, sedangkan Finn dan Drake sudah dalam perjalanan ke negara ini, dan Lee berjaga di tempatnya untuk mengontrol semuanya melalui komputer canggih miliknya. Akram melakukan rencana dadakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan dirinya sendiri, semua ini ia lakukan hanya demi agar dia cepat menyelesaikan urusannya yang berbahaya. Akram melangkahkan kakinya dengan percaya diri di ruangan itu, matanya sangat tajam, tubuhnya tinggi dan bidang, ada aura mendominasi yang melekat dari dirinya. Ketika ia masuk dan berdiri di hadapan mereka semua, wibawa lelaki yang bernama Akram Granddawn itu membuat semua orang terdiam. Tidak ada lagi suara membisik yang sedari tadi mewarnai ruangan itu. Aku tidak menyangka jika komisaris yang ingin menjatuhkan Edward the Frost sebanyak ini, ujar Akram, suaranya penuh wibawa. Aku juga tidak menyangka jika pendukung ibuku masih sangat banyak seperti ini. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah datang ke pertemuan ini dan memberikan aku harapan yang banyak untuk memenangkan semua ini, lanjut Akram, menunjukkan rasa terima kasih. Pertama-tama kalian pasti bingung dengan kehadiranku yang tiba-tiba saja datang dan menggaku-gaku sebagai putra dari Eloise the Frost, di mana selama ini kebenaran telah ditutupi oleh Edward the Frost demi keuntungannya sendiri, jelas Akram, suaranya tegas. Aku sudah membawakan bukti-bukti mengenai itu semua, bagaimana dahulu aku besar dengan didikan mengerikan dari ibuku, Eloise, lanjutnya, mulai membuka cerita. Awalnya aku merasa ibuku sangat mengerikan, tetapi pada akhirnya aku mengerti, dia melakukan itu karena sadar dia memiliki saudara laki-laki yang memiliki kengerian yang sedang mengincar nyawaku, tambah Akram, suaranya penuh makna. Saat itu, Edward the Frost telah membunuh ayahku dengan jebakan, Edward juga telah membunuh orang tuanya sendiri secara perlahan, seolah membuat mereka meninggal karena sakit. Semua itu dicatatkan dengan jelas di buku ibuku yang dia tinggalkan untukku, lanjut Akram, menunjukkan bukti. Tetapi jika aku menceritakan semuanya di sini maka nampaknya hari ini pasti tidak akan cukup untuk itu, ujar Akram, sedikit tersenyum. Jadi kehadiranku di sini hanyalah untuk memberitahu kalian semua, jika aku ingin merebut perusahaan The Frost kembali yang memang seharusnya menjadi milikku. Tegas Akram, penuh tekad. Aku akan menghabisi Edward the Frost yang telah membunuh seluruh keluargaku, aku akan membuktikan kepadanya jika membiarkan aku hidup adalah kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan di hidupnya. Seru Akram, suaranya menggema. Anak buahnya sudah memutar sebuah video bukti yang menunjukkan segala hal yang baru saja ia katakan. Lee telah membuatkan sebuah bukti yang runut mengenai kebohongan Edward the Frost selama ini, bagaimana pernikahan saudarinya sendiri telah dimanipulasi untuk melakukan balas dendam pribadinya kepada keluarga Granddawn. Semuanya terdiam ketika mendengar itu, apalagi ketika melihat beberapa bukti valid di layar, mengenai foto pernikahan Eloise the Frost yang tidak pernah mereka ketahui, juga foto Eloise yang sedang bersama dengan Akram kecil yang nampak sangat menyedihkan saat itu. Dari video bukti itu diketahui, jika Edward the Frost memiliki dendam pribadi yang belum diketahui sehingga melakukan hal mengerikan ini kepada keluarga Akram. Semua ini dilakukan oleh Edward the Frost setelah membunuh kedua orang tuanya, agar dia bisa mengontrol adiknya, Eloise, untuk melancarkan rencananya sendiri. Edward the Frost merasa orang tuanya sama sekali tidak berguna karena tidak memahami kemarahannya, perasaannya selalu disepelekan sehingga saat itu Edward bertindak sendiri dan melakukan segala cara untuk menghancurkan keluarga Granddawn. Dari video bukti-bukti ini, kalian akhirnya melihat jika semua yang aku katakan adalah kebenaran. Aku datang untuk membalaskan dendamku kepada Edward the Frost atas perlakuan kejinya, dan merebut perusahaan yang sebenarnya jatuh ke tanganku, ujar Akram, suaranya penuh keyakinan. Aku ingin kalian semua mendukungku,
jangan takut apapun, karena semua anggotaku akan melindungi kalian, aku tidak akan membiarkan satu orang pun celaka, lanjutnya, meyakinkan. Yakinlah padaku, karena aku melakukan itu semua sekarang ini, tutup Akram, penuh tekad. Akram benar-benar melakukan segala hal yang ia bisa demi mendapatkan dukungan para komisaris ini. Di mana jika dia mendapatkan dukungan mereka, maka dia akan segera mendapatkan kedudukan yang kokoh di perusahaan The Frost. Walau saham The Frost hampir dimiliki sendiri oleh Edward dan membuatnya sebagai penguasa tunggal di perusahaan, hal itu sama sekali tidak penting. Jika Akram mendapatkan dukungan dari para komisaris ini, maka dia akan bisa segera mengambil alih itu semua jika dia bisa menghabisi Edward The Frost. Di TK Nathan, bel pulang saat itu sudah berbunyi, di mana guru TK itu meminta semua anak pulang dengan selamat terlebih dahulu dan meminta petugas untuk mengantarkan setiap anak ke orang tua mereka yang sudah menunggu di depan. Sedangkan Sin masih mematung dan dia hanya bisa menatap guru TK yang memiliki nama Evelyn itu dengan mata yang membulat. Bahkan sekarang langkahnya saja sudah terlihat melambat di mata Sin. Apa yang sedang aku rasakan ini? Aku merasa semuanya melambat dan dia nampak sangat cantik di mataku, pikir Sin, hatinya berdegup kencang. Apa ini? Apakah ini cinta yang sering dibahas oleh bos? Lanjutnya dalam hati, tersenyum sendiri. Jantungku benar-benar berdegup dengan kencang. Sin mengusap dadanya, masih tersenyum ke arah Evelyn. Evelyn yang sebenarnya sudah membawa keamanan bersamanya untuk segera mengurus Sin, tidak menyadari perubahan ekspresi Sin. Saat itu, Edelweiss juga sudah tiba di sekolah dan hendak menjemput Nathan. Karena Nathan tidak ada di tempat penjemputan anak yang biasanya, Edelweiss segera pergi ke kelas Nathan yang memang sudah ia ketahui. Saat itu matanya segera melebar saat melihat ada seorang lelaki berbadan tinggi dan nampak misterius di depan kelas. Nathan. Edelweiss langsung khawatir dan berlari ke dalam kelas. Di sana dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Dia terlalu syok ketika melihat Nathan sedang beradu tatap dengan Matthias yang menutupi semua wajahnya dengan masker wajah dan kacamata. Edelweiss menahan napas, terkejut. Nathan yang sejak tadi melipat tangan dan tidak mau kalah dalam adu tatap dengan anak yang terlihat seperti capung itu menyadari jika ibunya sudah ada di sana dan nampak syok. Ibu! Nathan langsung berteriak secara spontan, dia berlari dengan kaki mungilnya dan memeluk ibunya. Matthias melihat itu semua, dan bagaimana dia menyadari jika Nathan benar-benar penuh dengan kasih sayang ibunya sedangkan dia tidak. Aku tidak cemburu. Aku sudah besar, anak yang sudah besar tidak cemburu dengan hal-hal seperti ini. Seru Matthias pada akhirnya, mencoba menunjukkan jika dia tidak merasa cemburu sama sekali. Nathan yang sudah digendong oleh Edelweiss itu kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh anak berkacamata yang terlihat capung itu. Sedangkan Edelweiss, ketika melihat putranya yang kelihatan sekali cemburu ketika melihat Nathan berlari ke arahnya dan memeluknya, terdiam dan tak bisa menahan tangisnya. Dia tidak peduli apapun, dia langsung berjalan dengan cepat ke arah Matthias dan segera duduk untuk memeluk kedua putranya. Maafkan ibu, Matthias. Bisik Edelweiss, air matanya mengalir. Maafkan ibu, Nathan. Lanjutnya, memeluk kedua putranya erat. Dia menangis dan memeluk kedua putranya, dia sangat menyayangi keduanya, dan semua ini nampaknya sudah menjadi jalan semesta agar kedua saudara kembar itu bertemu satu sama lain. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.